Bismillah, hari ini kita belajar tentang siapakah orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Orang-orang Islam atau orang-orang Muslim dimanapun mereka berada, semuanya pasti akan mati dan meninggal. Setelah mati semuanya dibangkitkan di padang mahsyar. Nah, ketika di padang mahsyar itu di dalam keterangan sebuah hadis dikatakan bahwa sesungguhnya Allah akan memberikan naungan kepada 7 golongan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk dalam salah satu 7 golongan yang ada pada hari kiamat kelak. Mudah-mudahan ya. Nah, ini dijelaskan dalam kitab Nasaihul Ibad, maqalah yang pertama bab yang ke-7 ya. Bismillah, al-maqalatul ula an Abi Hurairah radhiyallahu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam sab'atun nafarin yudhilluhumullah tahta dhillih arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh ayyah mihimullahu fil mauqif minal makarih. Adapun makalah yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun, ada 7 golongan yang mereka diberikan naungan ya, diberikan naungan di bawah naungan arsy-Nya Allah, yang di situ tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ayyahmihimullah fi mauqif minal makarih, yang mana Allah melindungi mereka pada saat itu daripada kesulitan-kesulitan. Nah, di padang mahsyar itu semuanya itu semua manusia menghadapi kesulitan kecuali orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa mereka? Yang pertama kata Rasulullah, al-imam al-adil, imamun adil, yakni seorang pemimpin yang adil. Berbicara tentang sosok pemimpin, mengapa seorang pemimpin itu memiliki derajat yang tinggi. Bahkan di hari kiamat dia mendapatkan syafaat, yakni perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata memang pemimpin itu termasuk profesi atau jabatan atau orang yang memiliki ujian yang berbeda, ujian yang lebih tinggi daripada orang yang tidak memimpin. Di sini dikatakan oleh Imam An-Nawawi, imamun adil ay wa huwa kullu man nadhara fi syai'in min umuril muslimin minal wulati wal hukama. Yani imam yang adil adalah setiap orang yang mempertimbangkan sesuatu urusan orang-orang Islam dari kalangan penguasa dan pemerintah. Jadi seorang pemimpin yang adil adalah orang yang memikirkan umat Islam ya, dari hal-hal yang memang bersinggungan dengan agamanya. Artinya apa? Dia betul-betul memprioritaskan agamanya. Jangan sampai udah mayoritas sistem yang diberlakukan sistem minoritas. Nauzubillah. Makanya imamun adil, pemimpin yang adil adalah pemimpin yang bisa memberikan porsi yang cukup untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang mendapat naungan di sisi Allah adalah wasyabun nasya'a fi ibadillah, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala,
ay ibtida'a umurahu fiha wa mutalabbisan biha wa khussas syab li'annahu mahalu syahwah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Orang yang selalu menjaga usianya ya untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemuda yang dapat mengendalikan syahwatnya, yakni mengalihkan kesibukannya kepada kesibukan akhirat. Nah, inilah salah satu pemuda yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemuda yang tidak memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan syahwatnya, maka pemuda yang seperti ini adalah pemuda yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kemudian apa? Wa rajulun dzakarallahu khalian ainahu dam'an min khasyatillahi ta'ala. Yang selanjutnya adalah laki-laki yang selalu berzikir kepada Allah di dalam keadaan sepi dan berlinang air matanya. Wa rajulun qalbahu muta'alliqun bil masjid idza haraja hatta ya'uda ilaihi. Dan seorang pemuda yang hatinya selalu bertapawut ya kepada masjid sehingga dia kembali lagi ke dalam masjid tersebut. Teman-teman, seorang yang mampu mengingat Allah di dalam keadaan sepi, ini adalah orang yang memang memiliki kemampuan lebih. Artinya, orang yang seperti itu mendapatkan anugerah tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Seringkali ya diakui oleh kita bahwa beribadah lebih mudah ketika dilihat orang. Beribadah lebih mudah ketika banyak orang. Itu lebih mudah. Apalagi yang menyangkut ibadah rutinitas, ibadah ritual. Itu sangat mudah. Nah, makanya di sini dikatakan laki-laki yang mampu beribadah, berzikir kepada Allah di dalam keadaan sepi, bukan di dalam keadaan ramai. Kenapa? Karena dalam keadaan sepi itu lebih sulit daripada dalam keadaan ramai. Contoh, ketika kita sendirian di dalam sebuah ruangan, yang di situ ada TV, ada laptop, ada internet, dan semua fasilitasnya. Nah, maka biasanya kalau sendiri itu lebih berat tuh melawan godaan itu. Makanya orang yang mampu beribadah menyendiri itu lebih berat karena ya itu godaannya lebih banyak. Itu yang selanjutnya adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha falam ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminu. Seorang laki-laki yang bersedekah ya, kemudian dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahuinya. Artinya apa? Ketika seseorang mampu bersedekah, yang dia mampu tanpa diketahui oleh orang, dia mampu menjaga mulutnya untuk tidak berbicara ke sana ke sini. Nah, orang yang sedekahnya seperti ini penuh dengan misteri, penuh dengan kerahasiaan, maka insya Allah orang yang seperti ini mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kelak di hari kiamat. Terus yang selanjutnya adalah warajulani tahabba fillah fajtama'a ala dzalik waqtaraqa alaih. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Kedua pasangan, artinya orang yang betul-betul menjaga kemurnian cintanya. Jadi cinta di sini tidak hanya sebatas fisik, penampilan atau aksesoris lainnya, tidak. Tapi betul-betul ya cinta yang dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dia berpisah karena Allah dan bergabung bertemu karena Allah. Ini luar biasa. Ya. Yang selanjutnya, wa rajulun da'atuhu imra'atun zatu jamalin ila nafsiha fa aba wa qala inni akhafullah. Sesungguhnya seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang cantik kok untuk memperdayanya, ya. Jadi bukan laki-lakinya tapi si perempuannya yang merayu. Tapi laki-laki ini mengatakan inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Nah, orang yang seperti ini insya Allah nanti di hari kiamat mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita diberitahu oleh Rasulullah bahwa Rasulullah memberikan informasi yang sangat valid, yang sangat jelas bahwasanya di hari kiamat itu ada yang namanya naungan, perlindungan Allah. Yang di sana tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah. Nah, ada 7 golongan yang diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik untuk menjadi salah satu dari 7 golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.